Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai sifat reologi bahan pangan dari mata kuliah kimia fisik koloid. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan tiap anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Monica Febi Kristiani dengan NPM 068. Kemudian ada Tatang Mareta dengan NPM 073. Kemudian ada Selina Wahyu dengan NPM 082 dan Muhammad Iqbal Fanani dengan NPM 104. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Setiap makanan atau produk pangan pasti memiliki warna, bau, dan rasa. Demikian pula mereka masing-masing memiliki sifat mekanis yang unik. Bisa keras atau lunak, liat atau empuk, lembut atau kasar, rapuh, renyah, mudah dan tidak mudah mengalir, dan seterusnya. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menguji sifat mekanis produk pangan. Pertama, menggunakan indera manusia. Cara uji kedua dengan pendekatan fisik. Pendekatan fisik untuk mempelajari sifat mekanis disebut reologi. Reologi adalah studi tentang fenomena yang berkaitan dengan perubahan bentuk, deformasi, atau senyawaan, plastisitas, dan viskositas, dan elastisitas. Reologi juga bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari deformasi dan aliran, atau flow. Secara reologis, sifat mekanis dapat dinyatakan berdasarkan 3 parameter, yaitu gaya, deformasi, dan waktu. Contoh sifat reologis adalah perilaku time dependent, stress dan strain, creep, stres relaksasi, dan viskositas. Next. Jurnal yang pertama yaitu Effect of Heat Treatment on Rheological Properties of Bambangan, Mani Vera Pajangkostorm Fruit Juice, yang dirilis pada tahun 2020 dengan penulis Jurmadi Roslan, Hai Ling, Mot Dona Sintang, dan Suryadi Saalah. Next. Landasan teorinya adalah Bambangan atau Manivera Pajangkostorm adalah buah asli yang dapat ditemukan di Sabah dan Sarawak, Malaysia, Kalimantan, Indonesia, dan Brunei. Selain dimakan segar, daging buah Bambangan juga dapat diolah menjadi jus. Selama pemrosesan jus buah, perlakuan panas dapat mempengaruhi sifat reologinya. Subjek penelitian jurnal pertama adalah jus buah Bambangan dengan perlakuan suhu yang berbeda. Next. Metode penelitian jurnal pertama yaitu jus buah Bambangan akan mengalami perlakuan panas yang berbeda, yaitu sterilisasi, mild temperature long time atau MTLT, dan high temperature short time atau HTST. Analisis serologi dari jus buah Bambangan yang diberi perlakuan panas dilakukan pada suhu antara 5 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Next. Hasil yang pertama, jus buah Bambangan yang tidak diberi perlakuan panas akan tetap kental karena adanya senyawa suspensi koloid seperti serat pulp atau hemiselulosa dan selulosa, protein, pektin, dan pektin metil estirase dalam jus. Menurut pernyataan Sarah dan Aman 2018, suspensi koloid tersebut mempengaruhi kekentalan dan penampakan kekeruhan pada jus, sehingga semakin besar suspensi koloid dalam suatu cairan, maka viskositasnya akan semakin besar. Hasil yang kedua, pada tabel berikut dapat dilihat bahwa masing-masing perlakuan tersebut memiliki jangka penurunan viskositas yang berbeda-beda. Menurut pernyataan Tanaka dan Hasino 2003, adanya tingkat penurunan viskositas yang berbeda berdasarkan tabel tersebut diakibatkan karena sampel jus buah Bambangan mengalami perlakuan panas pada suhu dan waktu yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan nilai viskositas. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa pada perlakuan panas MTLT memiliki nilai penurunan viskositas yang paling rendah. Besar kemungkinan hal tersebut diakibatkan oleh lamanya durasi pemanasan, yaitu 15 menit. Pada durasi tersebut, sistem telah
memiliki cukup waktu untuk merusak lapisan serat pulp pada jus buah pembangan sehingga menyebabkan nilai viskositas yang rendah. Perlakuan panas pertama akan meningkatkan viskositas karena dapat mengurangi kadar air. Namun perlakuan panas kedua dan seterusnya akan mengurangi viskositas karena dapat merusak suspensi koloid. Next. Jurnal yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Oral Processing Behavior of Drinkable, Spoonable, and Chewable Food in Primarily Determined by Rheological and Mechanical Food Properties yang dirilis pada tahun 2019 dengan penulisnya yaitu Monica G. Aguayo Mendoza, Eva C. Ketela, Eric van der Lindena, Claran G. Forget, Bettina Igueras Pismane, Marcus Tiger. Next. Landasan teori dari jurnal ini yaitu pengolahan makanan secara oral memainkan peran kunci dalam persepsi sensorik, penerimaan konsumen, dan asupan makanan. Namun, sedikit yang diketahui tentang pengaruh sifat fisik makanan pada pemrosesan oral berbagai jenis makanan produk. Kesukaan, keakraban, dan frekuensi konsumsi terbukti mempengaruhi perilaku pemrosesan lisan, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada reologi dan sifat mekanik makanan. Kami menyimpulkan bahwa perilaku pemrosesan oral cairan semi padat dan padat makanan terutama ditentukan oleh sifat reologi dan mekaniknya. Subjek penelitian dalam jurnal ini yaitu 36 perempuan dan 25 laki-laki dengan usia rata-rata 24 sampai 44 tahun yang menguji makanan cair atau minum semi padat atau dapat disendok dan padat atau makanan dikunyah. Next. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode tes makanan cair, semi padat, dan padat, analisis instrumental, pengamatan subjek, dan pengamatan data. Next. Pembahasan. Hasil yang diperoleh dalam jurnal ini yaitu ukuran gigitan memiliki hubungan terbalik dengan konsistensi untuk makanan yang bisa diminum dan disendok, dan dengan stres yang diperlukan untuk mengompres hingga 15% tegangan. Untuk makanan kunyah, semakin kental makanan semi padat dimakan dengan ukuran gigitan yang jauh lebih kecil daripada makanan cair yang kurang kental. Yang kedua, selama pemrosesan oral dari satu gigitan, banyak menelan dapat terjadi dan urutan makanan yang lengkap secara normal melibatkan 1 atau 2 kali proses penelanan. Yang ketiga yaitu sifat mekanik dan reologi makanan dalam suatu produk kategori cair atau minum, semi padat atau sendok, padat atau kunyah mempengaruhi perilaku pemrosesan oral. Next. Masuk ke jurnal ketiga, yaitu mengenai A Review on Biological Properties and Measurements of Dough and Gluten, di mana jurnal ini dirilis pada tahun 2010 dengan penulis yaitu J.N. Abang Zaidel, N.L. Chin, dan Y.A. Yusof. Next. Ya, landasan dari teori jurnal ini sendiri yaitu bahwa makanan itu memiliki perilaku memberatkan bagian-bagian yang ada di antara cairan maupun padatan, yang menunjukkan bahwa karakteristik bervariasi dalam perilaku yang lengket dan elastis. Dan penelitian ini itu untuk menyediakan uraian awal sifat reologi adonan dan gluten untuk menyoroti berbagai jenis teknik eksperimental dan untuk mengukur sifat yang dimiliki. Subjek dari penelitian ini sendiri yaitu adonan dan gluten. Next. Untuk metode penelitian itu sendiri, yaitu penelitian ini itu memiliki fundamental menggunakan deformasi kecil, sementara untuk pengukuran empirisnya diukur dengan menggunakan penguraian besar tetap, di mana dijelaskan bahwa perilaku murung dari gluten ini berhubungan dengan sifat reologis dari polimer sintetik, di mana sifat fundamental reologi ini dari polimer mencerminkan derajat dan jenis lintas dari polimer. Dan adapun
untuk hasil penelitian. Ya, bahwa jaringan gluten itu lebih dikembangkan melalui persilangan antara protein dengan ikatan disulfat. Pada pengembangan adonan optimum, interaksi antara silang polimer itu menjadi lebih kuat yang mengarah pada peningkatan adonan dan kekuatan. Dan maksimum perlawanan untuk memperluas dan memulihkan kekuatan seluruh deformasi. Yaitu ketika adonan diaduk lebih lama melewati pengembangan optimal. Lintas tautan, mulai putus karena pemancar disofida, mengikat lemon glutenin menjadi terurai dan adonan overmix, kehadiran rantai yang lebih kecil dalam adonan membuat adonan jadi lengket. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi adonan dan unsur gluten ini itu adalah kandungan ragi dan gluten dalam pencampuran itu sangat dipengaruhi oleh komposisi tepung, yaitu kadar protein rendah ataupun tinggi, pemrosesan, itu mengenai pencampuran waktu, energi, dan temperatur. Dan bahan-bahan itu seperti air, garam, ragi, lemak, maupun emulsi itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa tepung yang kuat itu menghasilkan mutu karbohidrat dan adonan yang lebih baik. Dan ya, seperti yang kita ketahui bahwa pencampurannya adalah langkah penting untuk menghasilkan gluten dengan kekuatan yang diinginkan agar menghasilkan produk pemrosesan produk akhir yang berkualitas. Dan semua bahwa natrium klorida ataupun umumnya garam itu dikatakan memiliki efek yang kuat atau mengencangkan pada gluten selama pencampuran adonan. Garam ditambahkan di awal dalam proses adonan itu untuk memberikan waktu pengurangan maksimum dan mempercepat pembentukan karbohidrat, memperketat adonan dan meningkatkan waktu pencampuran. Dan adapun tes-tes yang dilakukan itu terdiri dari osilasi dinamis, yaitu mengenai uji sifat psikologis dari material viskoelastis. Next slide. Dan penelitian ini itu tentang perilaku afektif dari gluten dengan menggunakan pengujian osilasi dinamis. Mendapati bahwa modulus tepung yang elastis dan kental lebih tinggi daripada karbohidrat. Dan menunjukkan bahwa kandungan pati dalam adonan tepung itu mempengaruhi viskoelastisitas adonan tepung. Kemudian ada tes relaksasi stres, yaitu di mana adonan dan gluten itu yang diperoleh dari tepung yang kuat itu memiliki modulus relaksasi yang lebih tinggi dan spektrum yang lebih tinggi daripada terbuat dari tepung yang lemah, dan menunjukkan bahwa adonan-adonan yang kuat dan gluten itu memiliki jaringan yang lebih kuat karena adanya ikatan dan hubungan fisik ataupun kombinasi keduanya. Kemudian ada pengukuran deformasi besar untuk mengetahui bentuk besar ketika adonan tersebut mengalami stres atau tekanan dalam melebihi nilai hasilnya. Kemudian ada perluasan biaksial, yaitu tes terakhir, yaitu menggunakan uniaksial, perluasan biaksial, di mana sebuah bahan itu direntangkan dengan kecepatan yang sama dalam dua area yang sejajar dalam satu arah untuk pesawat. Hal ini menunjukkan bahwa adonan tepung itu kuat, memiliki jaringan gantung yang kuat dan membutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk memecahkannya. Dan berikut ada berbagai macam peralatan yang menentukan adonan, yaitu rheometer, extensograph, dan arteriograph, analisis adonan Kiefer, dan sistem penginflasian adonan mesin universal. Next. Yang selanjutnya yaitu review jurnal 4 dengan judul Factor Influencing the Psychosocial, Morphological, Thermal, and Rheological Property of some Semicelli Motivated Starters for Food Application Review. Dirilis pada tahun 2006 dengan penulis Jaspreet Singh, Lovedeep Kauros, dan O.C. M.C. Curtis. Landasan teori. Di antara polimer karbohidrat, pati saat ini mendapatkan perhatian yang meningkat karena kegunaannya dalam berbagai produk makanan. Berkontribusi besar pada sifat tekstur banyak makanan dan banyak digunakan dalam aplikasi makanan dan industri sebagai pengental, penstabil koloid, zat pembentuk gel, zat penggembur, dan zat resistensi air. Sifat fisikokimia dan karakteristik fungsional sistem pati dan keunikannya
dalam berbagai produk makanan bervariasi. Subjek penelitian yaitu pati dengan metode penelitian modifikasi kimia, serta pembahasan yang didapat dari jurnal yaitu satu perilaku reologi pasta pati diatur oleh kandungan amilosa, distribusi ukuran granul, fraksi volume granul, bentuk granul, interaksi granul, dan viskositas granul. Kontinu pati menunjukkan perilaku viskositas yang unik karena perubahan suhu, konsentrasi, dan laju geser. Hal ini dapat diukur dalam bentuk kurva reologi penempelan plot viskositas versus suhu yang diperoleh dengan Brabender viscomyelograph atau Rapid Viscosity Analyzer RFA dan reometer. Kedua, sifat reologi dari pati termodifikasi menunjukkan perbedaan yang signifikan dari pati asli ketika mengalami pengujian sapuan suhu menggunakan dan pendinginan pada reometer dinamis. Hasil modifikasi ganda dalam pasta pati dengan viskositas puncak yang lebih tinggi dan stabilitas yang lebih besar daripada pasta pati asli. Namun efek modifikasi ganda tergantung pada prosedur persiapan. Cross-linking diikuti hidroksipropilasi telah dilaporkan menghasilkan pati yang lebih stabil terhadap geser dan panas daripada pati asli. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan struktural pada butiran setelah modifikasi pertama, ikatan silang. Kesimpulan yang didapat yaitu Jurnal 1. Reologi adalah studi tentang fenomena yang berkaitan dengan perubahan bentuk atau deformasi, suatu senyawaan plastisitas atau viskositas, dan elastisitas. Jurnal 2. Komposisi pati, konsentrasi, dan jenis reagen dan kondisi reaksi dapat mempengaruhi reaktivitas pati selama modifikasi kimia seperti asetilasi, hidroksipropilasi, dan ikatan silang. Jurnal ketiga, heterogenitas populasi granul dalam satu sumber pati dapat mempengaruhi tingkat modifikasi. Jurnal 4, perubahan yang diamati pada sifat fisikokimia, morfologi, termal, dan reologi pati setelah modifikasi dapat memberikan dasar penting untuk memahami efisiensi proses modifikasi pati pada skala industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.